Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Syariah Enterprise Theory. Adapun pokok bahasan pada materi kali ini adalah yang pertama mengenai pengertian Syariah Enterprise Theory, yang kedua adalah aksioma Syariah Enterprise Theory, yang ketiga adalah akuntabilitas dalam Islam, yang keempat adalah perbedaan Syariah Enterprise Theory dan teori lain, dan yang kelima adalah value attached statement dalam Syariah Enterprise Theory. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama adalah mengenai pengertian Syariah Enterprise Theory. Syariah Enterprise Theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban terhadap pemilik perusahaan dan stakeholders. Teori ini merupakan pengembangan dari Enterprise Theory yang dimasukkan nilai-nilai Islam agar dapat menghasilkan teori yang bersifat humanis dan transadental. Enterprise Theory ini dianggap paling pas untuk akuntansi syariah karena di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, amanah, kejujuran, dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan karakteristik humanis, emansipatoris, transadental, dan teleologika dalam akuntansi syariah. Konsep enterprise theory sendiri merupakan teori yang dianggap bahwa perusahaan berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomis luas dan kompleks sehingga dalam penyajian informasi keuangan harus juga memperhatikan pihak di luar perusahaan. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua adalah mengenai aksioma Syariah Enterprise Theory. Menurut Slamet, bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Dengan demikian, yang berlaku dalam Syariah Enterprise Theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Allah adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan pada prinsipnya sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga adalah mengenai akuntabilitas dalam Islam. Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia sebagai pemegang amanah, bahkan sebagai pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Manusia ditunjuk sebagai khalifah dalam bentuk amanah dan sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu adalah khalifatullah fil ard. Adanya pemikiran yang dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifatullah fil ard yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan seluruh manusia dan lingkungan alam. Premis tersebut akan mendorong Syariah Enterprise Theory untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Kita masuk ke pokok bahasan yang keempat adalah mengenai perbedaan Syariah Enterprise Theory dan teori lain. Syariah Enterprise Theory adalah penyempurnaan dari tiga teori motivasi CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu agency teori, legitimacy teori, dan stakeholders teori. Agensi teori adalah untuk mengedepankan kepentingan prinsipal atau pemegang saham, sedangkan legitimasi teori adalah teori yang berdasarkan nilai-nilai sosial atau peraturan yang berlaku di masyarakat,
Dan stakeholders theory adalah teori yang mengutamakan kepentingan stakeholders. Akan tetapi, stakeholders yang dimaksud dalam teori tersebut merupakan manusia. Sedangkan stakeholder yang dimaksud dalam Syariah Enterprise Theory adalah Allah, manusia, dan alam. Pokok bahasan yang kelima adalah mengenai value attached statement dalam Syariah Enterprise Theory. Syariah Enterprise Theory menyajikan value attached statement atau laporan nilai tambah sebagai salah satu laporan keuangannya. Laporan ini memberikan informasi tentang nilai tambah kepada pihak yang berhak menerimanya. Adapun pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan atau direct stakeholders yang terdiri dari pemegang saham, karyawan, pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua adalah pihak yang terkait tidak langsung dengan bisnis perusahaan atau indirect stakeholders yang terdiri dari masyarakat mustahik dan lingkungan alam. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.